kuburan orang yang meninggal dunia dan belum sempat bertobat kepada Allah, maka kuburannya akan berlobang sebanyak 300.000 lobang. Yang mana dari setiap lobang tersebut keluar hayyah, keluar ular. NK Salaf mempertahankan tradisi salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma ar-rijalu wan nisa'u al-'uratu alladhina fi mithli bina'i at-tanawri fa innahumuz zanatu waz-zawani. Al-hadits. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sahabat NK Salaf, kita akan membahas tentang dahsyatnya siksa bagi seorang pelaku zina yang meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah. Jadi meninggal dunia dalam keadaan diri berbuat zina. Bagaimanakah dahsyat dari siksa seorang pelaku zina? Apakah siksanya cukup di akhirat ataukah di kuburan sudah mendapat siksa luar biasa? Maka siksa bagi seorang pelaku zina yang meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah, mulai dari dunia sebenarnya sudah dihinakan oleh Allah. Jadi orang ahli zina sudah dihinakan oleh Allah mulai dari dunia. Ketika dalam kuburan, orang ini akan mendapat siksa luar biasa. Bahkan ada keterangan yang menerangkan bahwasanya kuburan orang yang meninggal dunia dan belum sempat bertobat kepada Allah, maka kuburannya akan berlobang sebanyak 300.000 lobang. Yang mana dari setiap lobang tersebut keluar hayyah, keluar ular. Terus keluar aqrab, kalajengking. Yang ketiga, syuhumatun minan nar, semburan dari api neraka. Dan bagi pelaku zinanya tersebut akan mendapat siksaan. Digigit ular terus-menerus, digigit kalajengking terus-menerus, disembur terus-menerus oleh api neraka. Belum di akhirat. Di kuburan saja sudah mendapat siksa sepedih seperti itu. Apalagi di akhirat. Dan siksaannya sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai orang tersebut dihidupkan kembali. Ketika seorang tersebut sudah hidup kembali, maka ketika berkumpul di padang mahsyar, semua orang mencium bau busuk. Sampai orang yang soleh dan juga yang toleh. Orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, dan juga yang toleh, orang yang sama-sama berbuat dosa, juga mencium bau busuk ini. Akhirnya nada munadin, seorang malaikat akan memanggil. Ada seruan dari malaikat, penduduk mahsyar, apakah kalian tidak mencium bau busuk yang saat ini luar biasa busuknya? Maka semua serentak menjawab, iya malaikat, kami luar biasa sangat mencium bau yang sangat tidak mengenakan ini. Maka waktu itu seketika dikeluarkan segerombolan orang yang berbuat zina ini. Dikeluarkan dan ditampakkan dalam keadaan arian, telanjang. Dan dari kemaluannya menetes atau mengalir bara api dan juga nanah yang luar biasa ini yang menyebabkan bau busuk. Maka seketika itu orang yang berbuat zina ini malu luar biasa, dan dari saking malunya terlihat oleh semua orang, oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, oleh adik-adiknya, oleh tetangga-tetangganya, dilihat oleh para malaikat, dan dilihat oleh para nabi, dan dilihat oleh para rasul, dan juga dilihat oleh Allah. Waktu itu benar-benar sangat dihinakan oleh Allah. Orang yang berbuat zina
meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah. Maka tidak cukup sampai di situ para sahabat NK Salaf, tapi malaikat Malik dan juga segerombolannya malaikat Zabaniyah menjemput orang pelaku zina yang belum sempat bertobat ini. Dijemput dan ingin dibawa ke neraka. Namun sebelum dijemput, di stop dulu. Stop. Orang ini harus dipakaikan baju terlebih dahulu sebagai ganti karena dia ketika di dunia dia telah telanjang. Dia menampakkan lekuk tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya, memperlihatkan auratnya kepada seorang yang bukan mahram. Rambut, seluruh anggota badannya diperlihatkan. Maka pakaikanlah baju orang ini, pakaikanlah terlebih dahulu orang ini baju yang mana bajunya dibuat dari api neraka. Luar biasa dahsyatnya. Ketika dipakaikan, maka luar biasa, sangat menjerit. Ini kerangkeng dulu, ikat tangannya, karena dengan tangannya dia telah berani menyentuh, meraba sesuatu yang bukan haknya dia raba, menyentuh yang bukan haknya dia sentuh. Kerangkeng tangannya dari api neraka diikat, diborgol dengan api neraka. Kemudian sekucur tubuhnya diikat dari api neraka, dan kakinya juga diikat dari api neraka. Matanya juga dicungkil dari paku yang terbuat dari api neraka, karena berani telah melihat sesuatu yang tidak mesti dia lihat, yang tidak semestinya dia lihat, yang bukan haknya untuk dilihat. Maka dicungkil matanya dari api neraka, paku dari api neraka, dan seketika itu dilempar. Maka benar-benar sangat dahsyat ini siksa bagi seorang yang berbuat zina ini. Bahkan ada riwayat lain yang diterangkan dalam hadis Bukhari, sebenarnya sangat masyhur ini, di dalam kuburan. Ini dalam Sahih Bukhari ini dijelaskan, dalam kuburan seorang pelaku zina ini ditempatkan di satu tempat, di satu wadah yang mana lokasinya, tempatnya yang bawah itu luas dan di atas sempit, mengerucut seperti ini. Dan orang pelaku zina yang belum sempat bertobat ini diletakkan di atas, yang di bawahnya menyembur api neraka, disembur dari api, kemudian diangkat ke atas. Teriak luar biasa, teriak menjerit pelaku zina dari laki-laki ataupun perempuan ini, menjerit, diangkat ke atas. Ketika turun lagi, kemudian ditaruh lagi, diangkat terus seperti itu siksaannya sampai hari kiamat. Ini dalam Sahih Bukhari. Dan bahkan ada dalam riwayat lain, ketika di dalam neraka seorang laki-laki dan perempuan yang berbuat zina ini seperti tungku api. Jadi bentuknya seperti tungku api, menyerupai tungku api. Wa amar rijalu wan nisa'u al-'urratu alladziina fi mithli bina'it tanawri fa innahumuz zanatu waz zawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada di bangunan seperti tungku api, maka mereka adalah laki-laki dan perempuan yang berbuat zina. Masya Allah, jadi menyerupai api, seperti tungku api. Ini benar-benar sangat dihinakan orang-orang yang berbuat zina. Dan bahkan sahabat NK Salaf, ada beberapa perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan dari Imam Syafi'i, namun banyak yang mengatakan bahwasanya ini adalah redaksi syair dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bunyi syairnya, inna zina dainun fa in aqradtahu kana al-wafa min ahli baitika fa'alami. Inna zina dainun, sesungguhnya zina itu seperti seorang yang memiliki hutang. Fa idza aqradtahu, ketika kamu memiliki hutang, ya umpama kita memiliki hutang, kana al-wafa min ahli baitika fa'alami, maka yang membayarnya adalah keturunan-keturunan atau keluarga-keluarga kamu. Fa'alami, maka ketahuilah. Ini
syair ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita harus sangat-sangat diberi benteng hati kita, mata hati kita dari hal-hal yang menjurus kepada zina. Karena redaksi dalam Al-Quran berbunyi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, bukan wala taznu. Mendekati saja kita tidak diperbolehkan, apalagi sampai kita melakukannya. Dan bahkan luar biasa, ini fitnah akhir zaman sekarang sudah ada di tangan kita. Perbuatan zina akan mudah apabila kita salah menyalahgunakan HP ini. HP adalah termasuk fitnah akhir zaman yang luar biasa mempengaruhi kita. Seorang sangat mudah untuk berbuat zina gara-gara HP. Seorang akan sangat mudah untuk mendekati zina gara-gara HP. Ingat, zina itu seperti magnet. Jangan sekali-kali kita mendekati. Karena kita memiliki keimanan yang kuat, kita akan mendekati zina. Jangan. Karena seperti magnet yang apabila kita berani mendekatinya, maka kita akan tertarik tanpa sengaja. Maka hati-hati di dalam kita menjaga akidah kita ini khususnya. Karena apabila seorang sudah berbuat zina, maka dahulunya Imam Syafi'i dalam syairnya, inna zina dainun fa in aqradtahu kana alwafa min ahli baitika fa'lami. Sungguhnya zina itu adalah hutang. Apabila kamu berhutang, maka yang akan membayarnya adalah keluargamu. Maka sangatlah kita takuti, sangatlah kita hindari perbuatan zina, karena kita takut keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita kelak yang akan membayarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Besar harapan kami, mudah-mudahan kita dan anak cucu kita, keturunan-keturunan kita, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dijaga oleh Allah dari perbuatan zina, dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan akhirnya dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.